Xiao Yan tidak berbicara, tetapi dengan sebuah pikiran, kekuatan jiwanya yang besar berubah menjadi rantai tak terlihat. Rantai-rantai ini seketika menembus dahi Yuji, menuju langsung ke kedalaman lautan batu. Kekuatan yang mendominasi ini, yang membawa kemauan yang tak tertahankan, hendak melepaskan teknik penguasaan. Yuji gemetar hebat. Sebagai ahli alam kenaikan surgawi tingkat 6, jiwanya secara naluriah merasakan krisis fatal berupa kehancuran. Di dalam lautan batu, bayangan jiwanya bergejolak liar, berusaha mengumpulkan kekuatan jiwa untuk membangun pertahanan melawan invasi kekuatan asing ini. Berani melawan, mati. Kilatan dingin muncul di mata Xiao Yan, dan suara tajam yang dingin meledak di lautan batu yang sunyi. Tetapi pada kenyataannya, terlepas dari apakah Yuji melawan atau tidak, kekuatan penguasaan Xiao Yan seperti tangan raksasa yang menyelimuti jiwanya. Dia hanya bisa diam-diam merasakan tubuhnya diambil alih oleh Xiao Yan. Yang mulia, saya tahu nama mereka adalah Lei Potian dan Liu Xiang. Yang mulia, tolong selamatkan nyawa saya. Jika mereka datang, saya bisa menghadapi mereka untuk Anda. Tolong selamatkan nyawa saya. Yuki merasa tubuhnya kehilangan kendali. Jika ini terus berlanjut, jiwanya akan terhimpit keluar dari tubuhnya. Setelah itu terjadi, apa bedanya dengan kematian? Tetapi seberapapun Yuki memohon belas kasihan, kekuatan penguasaan Xiao Yan tidak memudar. Dia telah menguasai kekuatan ini dengan sempurna. Xiao Yan tidak sepenuhnya menguasainya. Sebaliknya, dia dapat mengendalikan tubuhnya kapan saja, tetap memberi Yuki kendali. Ini adalah metode teraman. Gerilyawan itu tentu saja menyadarinya. Namun, saat ini, hanya rasa lega karena selamat dari bencana yang terpancar di wajahnya. Tekanan dari mahkota itu menghilang, dan tubuhnya akhirnya rileks. Dia menghela napas panjang lalu berkata dengan hormat, "Baik." Xiao Yan menggenggam tangannya dan membungkuk. "Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, Yang Mulia. Katakan padaku, mengenai rencana perburuan dewa." Xiao Yan berbicara perlahan. Dia belum mendapatkan banyak informasi dari Hong Po dan yang lainnya, jadi Yuji pasti tahu. Semuanya bergantung pada apakah dia berani berbicara. Yang Mulia bukannya tidak mau berbicara, tetapi lebih tepatnya takut. Begitu Anda berbicara, saya akan melihat tatapan penuh kekhawatiran di mata Anda. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Sekarang saya penasaran, apa yang akan terjadi jika Anda memberi tahu saya? Kata Xiao Yan, matanya menyipit. Mendengar ini, Yuji gemetar. Dia tahu Xiao Yan tidak bercanda. Matanya melirik ke sana kemari, segera mempertimbangkan bagaimana menjawab. Anda tidak bisa mengatakannya. Kalau begitu saya akan menebak apakah Anda benar, dia mengangguk. Jika dia salah, dia menggelengkan kepalanya. Xiao Yan tidak terganggu. Lagi pula, menangkap ahli tingkat 6 bukanlah hal mudah. Baik sebagai kaki tangan sementara atau avatar, mereka adalah pilihan yang sangat baik. Gerila mengangguk sedikit, dahinya dipenuhi keringat dingin. Jelas sekali dia sangat gugup, baginya, sepertinya pilihan manapun adalah kematian yang pasti. Kalian semua adalah ahli tingkat 6. Selain itu, kedua kata itu merujuk pada dunia yang berbeda. Para bajingan dari Void itu seharusnya bukan mereka. Jadi rencana perburuan dewa berasal dari dunia lain. Salah satu dari 9 alam. Tanya Xiao Yan. Gerila berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Bukan 9 alam. Xiao Yan mengerti dan tidak bertanya lagi. Untuk menimbulkan keributan seperti itu dan menarik begitu banyak ahli, selain kelompok Chang Misi itu, dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain dengan kemampuan seperti itu. Ceritakan tentang dua ahli tingkat 6 lainnya. Kau seharusnya bisa menjawabnya, kan? Xiao Yan tidak melanjutkan pertanyaan tentang rencana perburuan dewa, karena itu sudah tidak penting lagi. Namun, dia bisa mencoba mencari cara untuk merekrut individu-individu kuat dari dunia lain di tingkat ke-6, seperti yang telah dilakukan Yuji. Yang Mulia, mohon pengertiannya. Lei Potian berasal dari alam mendalam surga barat.
Dia adalah seorang yang benar-benar gila dalam Dao, dengan pencapaian yang menakjubkan di dalamnya. Dia tidak hanya mengendalikan petir penghancur di dalam tubuhnya tetapi juga menggabungkan beberapa jantung petir purba. Setelah dilepaskan, kekuatan tempurnya tak tertandingi di antara rekan-rekannya. Ketika Liu Wuxiang menyebutkan Liu Wuxiang, rasa khawatir yang mendalam terlintas di mata Yuji, dan suaranya merendah. Dia berasal dari alam ilahi 9 surga, dan aturan yang dimilikinya sangat samar dan aneh. Dia memiliki aturan waktu, dan yang paling menakutkan, dia dapat membalikkan waktu dalam skala kecil. Yang mulia, orang ini sangat sulit untuk dihadapi, sedikit kesalahan langkah dapat membuat seseorang sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Waktu berbalik, Xiao Yan mengangkat alisnya mendengar ini, secercah keseriusan terpancar di matanya yang dalam. Mampu mengendalikan aturan seperti itu memang menakjubkan. Dia bertanya-tanya sejauh mana dia bisa mencapai ini, apakah dia bisa secara proaktif mengembangkan pertempuran pada saat-saat kritis, atau apakah dia bisa menggunakan aturan seperti itu untuk kembali ke waktu beberapa malam yang lalu, itu juga akan sangat menakjubkan. Xiao Yan sedikit memejamkan matanya. Pikirannya berpacu, dengan cepat menghitung situasi saat ini. Dia diam-diam merenungkan bahwa memang sulit untuk menghadapi tubuh fisiknya saat ini. Meskipun dia telah menjalani puluhan siklus penghancuran dan pembangunan kembali, fondasinya jauh melampaui orang biasa, dia masih belum benar-benar menembus batas. Di jalan menuju pewarisan mahkota dewa, dia baru mencapai langkah ke-30. Masih jauh dari warisan tertinggi di langkah ke-50. Dalam hal kekuatan tempur, ia mungkin mampu melawan kultivator tingkat 6 biasa berkat kekuatan bawaannya. Tetapi menghadapi para ahli tingkat atas seperti Lei Potian dan Liu Wuxiang, yang memiliki aturan dan kartu truf yang luar biasa, risikonya sangat tinggi, terutama karena ia telah terjebak di tingkat ke-5 begitu lama. Ambang batas tingkat ke-6 tampak seperti jurang yang tak teratasi, membuatnya merasa itu sangat jauh, dan ia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk menembus penghalang ini. Terlebih lagi, ia telah terjebak di tingkat ke-5 begitu lama, dan ambang batas tingkat ke-6 tampak seperti jurang yang tak teratasi, membuatnya merasa itu sangat jauh, dan ia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk menembus penghalang ini. Xiao Yan diam-diam bersukacita, tetapi pada saat yang sama, rasa waspada yang mengerikan muncul dalam dirinya. Dalang di balik proyek perburuan dewa ini ingin membuat situasi semakin genting, dan terlebih lagi, memaksa Xiao Yan ke dalam situasi yang mematikan, ingin melihat bagaimana dia dapat membalikkan keadaan. Bagi divisi Changmi, ini memang pertunjukan yang sangat menarik. Apakah kau tahu kelemahan mereka? Setelah beberapa saat, Yuji perlahan berbicara, suaranya bernada serius. Meskipun Yang Mulia Lei Potian mengendalikan 10.000 petir dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, dia telah menggabungkan beberapa jantung petir purba di dalam tubuhnya. Atribut petir purba ini berbeda, dan ada tolakan yang kuat di antara mereka, jadi ketika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia juga akan menderita akibat buruk. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Adapun Liu Wuxiang, pembalikan waktunya tidak tanpa celah. Sebelum setiap penggunaan, aliran waktu dalam jarak beberapa kaki darinya akan mengalami gangguan yang sangat singkat, ini adalah peringatannya sebelum digunakan. Selain itu, semakin lama pembalikan waktu berlangsung, semakin besar akibat buruk yang akan diderita Liu Wuxiang, dan kekuatan hidupnya mungkin akan terkuras sementara. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening setelah mendengar ini. Kilatan berpikir muncul di matanya yang dalam. Tak satu pun dari mereka memiliki kelemahan fatal, dan dampak pertempuran berada dalam kendali mereka sendiri.